Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai kalian kembali di mata kuliah manajemen penyiaran pertemuan ke-11. Topik kita hari ini adalah pengelolaan manajemen media. Mengelola suatu media penyiaran itu memberikan tantangan yang nggak mudah untuk pengelolanya. Besar. Pertama, investasi. Kedua, jaringan. SDM, modal. Dan yang juga tidak kalah penting adalah ketika marketing. Pangsa pasar yang dituju. Sudah banyak media yang sudah ada di sana, pangsa pasar yang memiliki pangsa pasar yang sama. Saya beri contoh misalnya remaja. Coba kalian pikirkan kategori remaja. Stasiun TV mana yang menurut kalian pangsa pasar remaja? Nah, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke. Adakah di benak kalian, pemikiran kalian, stasiun TV itu adalah TV One? Atau Metro TV? Tidak ada ya? Kenapa tuh? Kok bisa kalian tahu? Tanpa kalian membaca dokumen-dokumen yang ada, kita udah bisa melihat sebagai pemirsa dari kualitas tayangan atau program-program yang disajikan oleh di kedua stasiun TV itu. Kan program-programnya tidak untuk remaja secara umum. Bukan sasaran utamanya remaja. Karena isinya apa? Berita dan olahraga. TV One berita dan olahraga, Metro TV spesifik berita. Stasiun TV berita pertama di Indonesia adalah Metro TV. Lalu ada TV One bertambah, stasiun TV berita dan olahraga. Nah, lalu kita kembali ke remaja itu siapa yang di benak kalian? Net TV. Oke, terus apa lagi? RCTI. Dari program apa? Kita bisa lihat dari program-programnya. Berapa banyak dominan? Di pagi hari remaja. Sore hari masih remaja gak? Malam hari sinetron yang disajikan? Sinetron yang disajikan bernuansa anak muda atau apa? SCTV juga remaja. Ada target remajanya SCTV di sana. Apa tuh? FTV. FTV yang disiarkan oleh SCTV seringkali cerita yang diangkat dari untuk segmentasi anak-anak remaja. Nah, kalau orang tua, wah udah banyak. Hampir semua kalangan. Tinggal kita kategorisasi, nanti stasiun TV itu ada klasifikasi kategori A, B, C. Apa tuh A, B, C? Silakan kalian cari informasi sendiri. Oke. Nah, dalam pengelolaan manajemen media, tantangan yang harus dihadapi itu adalah sebagai perusahaan, dia harus memenuhi harapan publik. Kita di Metro TV, dia mendesain sebagai sumber berita, stasiun TV berita. Dia harus mendeliver, memuaskan harapan publik menjadi stasiun yang menyajikan berita. Lalu tiba-tiba dia menyajikan tanpa berita, ya itu udah tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi ekspektasi publik harus terpenuhi. Lalu menjadi perusahaan yang sehat dan mendapatkan keuntungan. Kenapa penting mendapatkan keuntungan? Untuk menjaga keberlangsungan eksistensi dari media tersebut. Nah, berikutnya adalah media penyiaran juga harus memenuhi kepentingan masyarakat di mana media itu bersangkutan. Contoh, Metro TV, dia berkantor di mana? Di Kedoya, wilayah Jakarta Barat. Mendapatkan izin nggak? Ada izin berdiri nggak dari wilayah setempat?
Bahkan levelnya kalau media itu sampai ke negara yang diatur oleh kementerian, Kemkominfo. Dia harus mendapatkan izin. Setelah izin didapatkan, dia harus memenuhi seimbang antara kepentingan pemilik dan kepentingan pemirsa, kepentingan masyarakat. Ini harus yang balance. Agak susah ya. Mungkin di beberapa kalian di masa fase pilpres, pilkada dan lain-lain kok ada keberpihakan. Nah, itu bisa dikaji lebih jauh. Kedua, melaksanakan fungsi memberikan informasi baik berupa iklan, hiburan maupun pelayanan. Bersaing secara langsung dan sehat, tidak saling menjatuhkan. Stasiun TV dan radio pun harus bersaing dengan media massa yang dengan multi platform. Dalam arti di era konvergensi media saat ini, dalam satu platform, dalam satu aplikasi misalnya, kita bisa menemukan ada sebuah stasiun TV dan juga stasiun radio di dalam satu jaringan itu. Bahkan ada satu konsorsium, di mana satu konsorsium ini memiliki berita, stasiun televisi, dan sekaligus juga ada radio. Nah, tantangan sebagai perusahaan itu, tadi saya udah mohon maaf, yang berikutnya adalah ketika dalam mengelola media ini, dia harus melakukan manajemen good check and balance, di mana dalam sekian waktu periodik tertentu dia akan melakukan melakukan audit kinerja, audit hasil dan seterusnya. Bahkan tayangan pun ada auditnya. Apa itu auditnya? Rating menjadi pedoman stasiun TV maupun radio mengenai program, keberhasilan programnya diterima oleh pemirsa. Dan inilah kunci mereka mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.